Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SD Negeri 3 Panjasan. Di kesempatan yang baik ini saya akan melakukan diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Masih semangat ya Bapak Ibu semuanya? Semangat. Terima kasih. Di sini ada dalam budaya positif itu ada konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah suatu perilaku atau suatu kebiasaan yang menunjukkan suatu kebaikan. Menurut filosofi pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara, ini disiplin positif adalah nilai-nilai kebajikan. Dan konsep inti budaya positif juga merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu motivasi perilaku manusia. Dan di sini posisi kontrol guru. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Nah, juga ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk budaya positif, apakah budaya positif itu? Barangkali Bapak Ibu ada yang tahu budaya positif? Kebiasaan yang apa ya? Kebiasaan yang baik. Suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi pembiasaan. Jadi perilaku siswa-siswi kita itu dibiasakan untuk melakukan kebaikan, hal-hal yang kebaikan dan menjadikan suatu karakter dan membentuk suatu karakter siswa yang baik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Merupakan filosofi pemikiran KHD ini adalah contoh perbandingan kita itu ya sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani. Seorang petani ya ini menanam padi yang dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memenuhi kebutuhan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggunya agar padi dapat tumbuh subur. Nah, sekolah kita ini diibaratkan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Nah, kita sebagai petani ini ibaratkan seorang petani. Nah, di sini kita seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang nyaman, aman, menyenangkan untuk tumbuhnya murid. Dan sebagai guru, kita wajib menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Bahkan mungkin dari sesuatu yang mengganggu tumbuh kembangnya potensi murid. Jadi di sini kewajiban kita adalah untuk merawat, untuk membimbing, untuk membina murid-murid kita tumbuh menjadi murid yang punya potensi baik dan mereka merdeka untuk belajar sesuai dengan keinginannya. Kemudian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang positif agar terbentuk suatu budaya positif. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu bahwa anak-anak dibiasakan untuk sholat duha bersama, dibiasakan untuk memberi salam, senyum, sapa, dan dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang positif agar terbentuk suatu budaya yang positif. Nah, di sini seluruh warga sekolah harus saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, bersinergi, menciptakan lingkungan yang positif sehingga siswa-siswi kita menjadi aman, nyaman dalam belajar, merasa aman, terhindar dari tekanan, hukuman, dan gangguan, dan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter yang baik dan akan menjadi budaya positif. Saya cuma contoh budaya positif yang ada di sekolah kita, Pak Prayit. Coba apa? Pembiasaan untuk sholat duha. Oh iya betul, pembiasaan sholat duha yang sudah dilakukan setiap hari Jumat. Kemudian apa ada lagi? Pembiasaan
Ya, membaca Asmaul Husna setelah sholat duha kita melakukan membaca Asmaul Husna. Bu Herni? Mencuci tangan setelah bermain. Setelah bermain kita mencuci tangan, masuk kelas mencuci tangan, keluar kelas kita mau jajan juga mencuci tangan. Kemudian ada lagi pembiasaan budaya positif di sekolah kita. Berjabat tangan ketika guru datang, siswa menyambut gurunya dengan berjabat tangan dan mengucapkan salam. Ya, betul, itu untuk murid. Dan untuk gurunya bagaimana? Untuk budaya positif seorang guru? CPK ya. Salaman. Iya. Seorang guru pada siswanya biasanya yang kita memberi contoh menjadi teladan yang baik, membuang sampah pada tempatnya. Terus saat kita bertemu siswa memberi salam, kita juga harus menjawab dengan tersenyum, dengan kasih sayang, dan itu suatu budaya positif. Dan guru-guru juga saat anak-anak melakukan sholat berjamaah, duha berjamaah, kita juga bersama-sama untuk melakukan sholat berjamaah bersama. Ya, lanjut. Nah, ini di sini disiplin positif. Ini makna dari hal di atas bahwa yang memegang kontrol diri adalah diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan diri kita saat itu. Nah, ini di sini makna disiplin positif diri yang memiliki motivasi internal. Nah, sebagai pendidik mempunyai tujuan menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi budaya positif itu harus dilakukan itu dari hati kita masing-masing, dari diri kita murid, dan bukan suatu paksaan, tapi motivasi dari dalam hati. Ini sendiri untuk siswa juga untuk Bapak Ibu guru semuanya. Sekarang segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita lanjut dengan materi selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, apakah yang disebut dengan hukuman itu? Monggo. Sanksi. Nah, hukuman itu bisa hanya searah, tidak terencana, berupa hukuman fisik atau verbal. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya ada yang terencana, bersifat dua arah, disepakati bersama, dan murid tetap tidak nyaman. Jadi hukuman dan konsekuensi itu juga kadang murid merasa tidak nyaman. Kemudian kita akan melakukan restitusi. Nah, di sini restitusi ini maksudnya adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian juga tujuannya murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian menguatkan murid untuk jangka yang panjang agar mereka tidak melakukan hal-hal suatu kesalahan lagi. Jadi perlakuan atau perbuatan kesalahan itu tidak diulangi lagi. Menurut Bapak Ibu kira-kira yang bagus yang mana, di hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Untuk masa-masa sekarang kita tidak boleh ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Kalau zaman hukuman kita anak salah dihukum menulis sampai 100 lari lapangan. Jadi untuk saat ini tidak ada hukuman nih Bapak Ibu, jadi adanya restitusi. Nah, di sini dalam segitiga restitusi, posisi kontrol seorang guru itu bisa posisinya sebagai penghukum. Dan di sini posisi kontrolnya sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah pada siswa, sebagai manajer dan pemantau. Nah, menurut Bapak Ibu mana yang lebih sesuai, lebih pas di hati Bapak Ibu? Manajer, Bu. Iya, betul, sebagai manajer. Terus sebagai teman juga boleh ya. Tapi yang paling bagus itu sebagai manajer. Posisi kita sebagai guru jangan sampai sebagai penghukum, membuat merasa bersalah. Karena dengan merasa bersalah itu nanti anak akan merasa selalu bersalah dan mengurangi rasa
Marinda, ayolah demi ibu, kamu jangan bertengkar lagi. Ya sudah, sana duduk. Nah itu bagaimana? Ini yang bersalah juga. Iya, merasa bersalah. Kemudian, Adi, kamu bertengkar lagi. Kamu tahu apa konsekuensi yang harus saya menyelesaikan tugas itu? Istirahat. Sana kamu istirahat. Ini apa? Sebagai apa? Sama apa? Saat istirahat berarti sebagai apa? Hukuman ya? Menyelesaikan tugas saat istirahat. Jadi si adik itu tidak istirahat tapi menyelesaikan tugas. Jadi ini adalah suatu hukuman. Nah di sini ini juga ada segitiga restitusi. Saya hanya memberikan posisi sebagai manajer. Nah sekarang lanjut kita tentang mengapa materi kita keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, untuk sekarang tidak ada peraturan kelas ya. Sekarang adanya keyakinan kelas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat kelas kita maju. Jadi yakin, kelas kita yakin tidak akan melakukan, tidak membuang sampah sembarangan, datang tepat waktu, tidak bertengkar. Itu suatu keyakinan. Nah ini sudah saya lakukan kemarin kepada siswa-siswi kelas 4. Lanjut. Ini juga sudah untuk ada tanggung jawab, terus ada tampaknya, tidak tampak, misalnya disiplin. Itu sudah tidak tampak, ya, tidak ada terlambat. Tanggung jawab, sudah melaksanakan tugas dengan baik. Keyakinan kelas sangat penting sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mengandung nilai kebajikan dalam bentuk kalimat positif. Guru mengajak berdiskusi tentang nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati menjadi keyakinan kelas, disusun dan ditandatangani sepanjang di kelas agar semua murid mudah mengingatkan. Jadi untuk kedepannya, untuk tahun ajaran selanjutnya, Bapak Ibu tidak ada peraturan kelas ya. Jadi keyakinan kelas yang ditandatangani oleh siswa-siswi. Jadi mereka adanya musyawarah yang benar-benar sudah disepakati menjadi keyakinan kelas di kelas masing-masing. Bapak Ibu, itu saja sedikit materi tentang budaya positif, segitiga restitusi, dan juga untuk keyakinan kelas. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat.